Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Chandra selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian di semester 5 ini. Pada hari ini saya Devi Ristiana dengan NIM 21102010001 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Hubungan Tingkat Keaktifan dengan Frekuensi Kunjungan Lansia ke Posyandu Lansia di Desa Caigan, Margokaton, Caigan, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia juga merupakan manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Saat ini di seluruh dunia, jumlah orang lanjut usia diperkirakan ada sebanyak 500 juta dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 miliar. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, UUH di Indonesia mengalami peningkatan dari 68,6 tahun 2004 menjadi 72 tahun di 2015. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah dilaksanakan untuk mewujudkan masa tua yang sehat, bahagia, berdaya, berguna, dan produktif untuk lansia, yaitu dengan membentuk posyandu lansia. Posyandu lansia adalah suatu forum komunikasi alih teknologi dan pelayanan kesehatan oleh masyarakat untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya lanjut usia. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara tingkat keaktifan dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Seyegan, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta? Untuk tujuan penelitiannya, yakni ada dua. Yang pertama, tujuan umum, untuk mengetahui hubungan antara tingkat keaktifan dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Seyegan, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat keaktifan lansia dan yang kedua, untuk mengetahui frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, dapat memberikan manfaat dalam peningkatan pengetahuan kesehatan lansia, dan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu bagi lansia meningkatkan kunjungan ke posyandu lansia, bagi peneliti memperoleh informasi penelitian. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri ada 4, yaitu yang pertama ruang lingkup materi, hubungan tingkat keaktifan dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia. Yang kedua ada ruang lingkup subjek penelitian, yaitu lansia berusia 60 tahun ke atas yang tercatat sebagai warga di Desa Seyegan, Margokaton, Seyegan, Sleman. Yang ketiga ada ruang lingkup tempat, yaitu berada di wilayah Dusun Seyegan yang terletak di Jalan Kebon Agung, kilometer 10,8, Seyegan, Margokaton, Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat ada ruang lingkup waktu. Untuk keaslian penelitian, yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Kehadiran dan Kualitas Pelayanan Posyandu Lansia terhadap Status Kesehatan Lansia. Perbedaannya ada di metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan rancangan pendekatan cross-seksional, ada lokasi penelitian dan hasil akhirnya adanya hubungan. Yang kedua yaitu dengan judul Peran Kader terhadap Keaktifan Lansia mengikuti Posyandu Lansia di Kalasan Sleman, Yogyakarta. Perbedaannya dalam metode yang digunakan adalah survei menggunakan pendekatan cross-seksional, lalu ada lokasi penelitian, dan hasil akhirnya adalah adanya hubungan. Untuk tinjauan teori, yang pertama ada konsep posyandu lansia. Konsep posyandu lansia ini, kegiatan posyandu lansia berfokus pada upaya pelayanan kesehatan, promotif dan preventif. Posyandu lansia dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku positif, sikap, serta mutu maupun derajat kesehatan lansia. Proses terjadinya lansia ditandai dengan adanya perubahan fisik pada saat manusia berkembang. Terjadi beberapa perubahan yang ditandai dengan kondisi-kondisi khas yang menyertainya. Penyebabnya yaitu ada faktor genetik, faktor makanan, status kesehatan, lingkungan, dan juga ada stres. Masalah kesehatan pada lansia diawali dengan kemunduran sel-sel tubuh sehingga fungsi
dan daya tahan tubuh menurun, serta faktor risiko terhadap penyakit pun meningkat. Upaya kesehatan usia lanjut dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan lanjut usia setempat. Yang kedua ada tingkat keaktifan. Menurut Ginting dan Brahmana tahun 2019, keaktifan lansia ke posyandu lansia merupakan suatu perilaku atau tindakan nyata yang bisa dilihat dari keteraturan dan keterlibatan dalam mengikuti kegiatan posyandu. Tingkat keaktifan lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor penunjang pelaksana. Perilaku aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia dapat meminimalkan permasalahan kesehatan lansia yang muncul akibat proses penuaan, karena penyakit dapat dideteksi secara dini. Lansia yang tidak aktif berkunjung ke posyandu lansia maka akan berdampak terhadap kondisi kesehatan mereka. Tidak dapat terpantau dengan baik sehingga apabila mereka mengalami suatu resiko penyakit akibat penurunan dari kondisi tubuh dan proses penuaan dikhawatirkan dapat berakibat fatal dan mengancam jiwa mereka. Yang ketiga yaitu ada frekuensi keaktifan. Menurut Signorelli, frekuensi diartikan sebagai tingkat keseringan. Istilah frekuensi berkaitan dengan istilah intensitas karena frekuensi merupakan salah satu indikator dari intensitas. Intensitas merupakan kadar keseringan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok adalah intensitas atau frekuensi kunjungan. Sedangkan kunjungan adalah kehadiran subjek pada suatu tempat atau objek. Tinjauan Islami dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 70 yang artinya Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu dan di antara kamu yang ada dikembalikan kepadanya umur yang paling lemah supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Untuk kerangka konsepnya yaitu tingkat keaktifan pengaruhi frekuensi kunjungan. Untuk metode penelitiannya yaitu berdasarkan jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitiannya adalah cross-sectional dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling untuk hubungan tingkat keaktifan dengan frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Segan Margokaton, Segan, Sleman, Yogyakarta. Disebut dengan metode kuantitatif karena ada data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Untuk variabel penelitian dalam penelitian ini, untuk variabel terikatnya yaitu frekuensi kunjungan lansia ke posyandu lansia dan variabel bebasnya yaitu tingkat keaktifan lansia. Untuk definisi operasionalnya, variabel independennya, alat ukur menggunakan kuesioner dan hasil ukur terdiri dari 10 pertanyaan menggunakan rumus skala Goodman dengan pilihan jawaban ya dengan skor 1 dan tidak dengan skor 0. Skala ukur menggunakan skala ukur nominal. Untuk yang kedua yaitu ada variabel dependent menggunakan alat ukur lembar checklist, hasil ukur data kunjungan posyandu lansia di wilayah kerja Desa Segan, Sleman, Yogyakarta. Untuk rutin mendapat dengan skor 1, tidak rutin skor 0. Skala ukur nominal. Untuk populasi sendiri, pada penelitian ini adalah lansia di Desa Segan, Margokaton, Segan, Sleman, Yogyakarta. Untuk sampel yaitu sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 orang. Etika penelitiannya yang pertama ada benefit atau manfaat, yang kedua ada informed consent atau lembar persetujuan responden, yang ketiga ada anonymity and confidentiality atau tanpa nama dan kerahasiaan, yang keempat ada privacy. Alat dan metode pengumpulan data. Untuk instrumen pengumpulan data, yang pertama menggunakan kuesioner keaktifan lansia, yang kedua menggunakan lembar checklist, yang ketiga menggunakan uji validitas, dan yang keempat menggunakan uji reliabilitas. Untuk cara pengumpulan data sendiri, ada dua, yaitu yang pertama data primer, adalah data yang diperoleh dari responden melalui survei kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari laporan keuangan, catatan dalam bentuk majalah, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, jurnal, publikasi perusahaan, dan lain-lain.
Untuk metode pengolahan data dan analisis data, yang pertama ada analisis univariat, dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan hingga yang secara cermat untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel. Analisis univariat juga bertujuan untuk mengkonfirmasi penjelasan distribusi, frekuensi, dan rasio variabel survei. Yang kedua ada analisis bivariat, dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi signifikansi dan luasnya hubungan antara kedua variabel dengan menggunakan uji statistik. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, masa kerja, pendidikan, dan keterampilan. Variabel dependentnya yaitu frekuensi kunjungan lansia. Metode statistik yang digunakan untuk mengetahui signifikasi dan besarnya hubungan antara variabel dependen dan independen dilakukan dengan uji chi-square. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait dari isi dari proposal saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam presentasi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.